Ustadz Miko, bahwa kita kalau dari UPN melihat ke utara pasti melihatnya Gunung Merapi. Nah, ini sebenarnya apa sih dengan Gunung Merapi ini? Nah, ini nanti kita bahas bersama-sama. Tentunya kalau kita bicara masalah mitigasi itu apa ya? Untuk terutama untuk bencana geologinya ya. Jadi bencana geologi ini adalah bencana seperti gempa bumi, kemudian gunung api, itu kita tidak bisa mencegahnya atau kita tidak bisa menstop, tetapi kita hanya bisa mengurangi dampak kerugiannya atau kita mengurangi resikonya. Nah, ini merupakan melalui upaya mitigasi. Jadi mitigasi ini adalah merupakan daya upaya untuk mengurangi resiko akibat bencana alam melalui perencanaan terpadu dan keberlanjutan dengan sasaran yang terukur. Ya, ini sehingga di sini apa saja yang dilakukan itu antara lain monitoring, penyusunan hazard assessment, kemudian peta kawasan rawan bencana, pelatihan, penyuluhan, edukasi, peringatan dini. Lah inilah merupakan bagian dari mitigasi bencana geologi. Jadi mungkin tentunya kalau teman-teman geologi sih sudah tidak asing lagi ya dengan situasi peta ini ya. Bagaimana Indonesia itu merupakan daerah yang ada di rawan bencana. Kalau kita lihat ya deretan distribusi gempa seperti ini ya, kita memang luar biasa. Tadi sudah disebutkan ya bahwa kecuali di Kalimantan dan Irian, di Irian pun sebenarnya kalau gempa masih ada, ya. Ditambah nanti gunung apinya. Ya ini rawan bencana karena memang sudah faktor geografi, faktor geologi, lempeng tektonik dan juga demografi. Ya sehingga di sini Indonesia ini banyak disebut sebagai laboratorium alam bencana gitu ya. Nah, ini intensitas bencana ini semakin meningkat dan kompleks ya, ditangani oleh multisektor. Jadi pada saat kita menangani bencana ini tidak sendiri. Ini harus ada kolaborasi dari berbagai sektor ya, koordinasi. Dan sehingga dari koordinasi semua kita membuat satu perencanaan yang bagus dan terpadu dan secara menyeluruh gitu ya. Sehingga semakin kompleksnya masalah bencana ini maka kita perlu mengelola yang secara sistemik gitu ya. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Nah, kemudian bagaimana proses terjadinya gunung api? Tentunya tektonik lempeng ini tadi sekali lagi untuk teman-teman geologi nggak asing lagi ya bahwa Indonesia ada di 3 tumbukan lempeng, Eurasia, kemudian Indo-Australia dan Pasifik, lempeng Pasifik. Jadi dari 3 inilah sehingga kita ini benar-benar tadi merupakan area yang menyebabkan adanya gunung api terbanyak di dunia itu ya. Jadi juaranya jumlah gunung api di Indonesia ini. Nah, ini bagaimana pergerakan tektonik lempeng, ada tumbukan, ada konvergen gitu ya, divergen, ada pemisahan, ada juga strike slip atau pergeseran gitu ya, perpapasan. Nah, ini teori lempeng ini dari sinilah menyebabkan munculnya gunung-gunung api, gitu ya, gunung-gunung api yang ada di Mid Ocean Ridge, kemudian ada di Ocean Interplate volcano, jadi gunung-gunung api yang ada di Interplate, kemudian ada juga subduction zone volcano, jadi ada gunung api yang munculnya di subduction zone seperti di Indonesia. Di Indonesia ini gunung apinya adalah gunung api yang berupa subduction. Kemudian ada continental interplate. Kemudian bagaimana erupsi gunung api dan bahayanya, ya. Kalau kita bicara masalah gunung api, tentunya bagaimana kita bahayanya itu karena adanya erupsi. Nah, bagaimana proses erupsi itu terjadi, ya. Jadi naiknya magma ke permukaan inilah yang disebut sampai benar-benar muncul ke permukaan ini disebut dengan erupsi. Di sini karena disebabkan pertama itu karena adanya perbedaan akibat ketidakseimbangan hidrostatik di dalam bumi ya. Jadi karena adanya
aktivitas tektonik, kemudian tadi ada tumbukan terus, pergerakan terus menerus, sehingga maka itulah menyebabkan ketidakseimbangan dari magma tersebut sehingga muncullah ke permukaan. Kemudian juga adanya konduksi panas dari kantong magma ke lapisan batuan yang terdekat. Ya. Jadi kalau ini merupakan kantong magma, tentunya di sini di area sini ini ada batuan-batuan ya yang menuju ke permukaan ya di konduit, melalui konduit ini ya, sehingga ketidakstabilan atau panas yang ada di sini menyebabkan ketidakstabilan kantong magma ini, sehingga fluida atau magma yang sifatnya cair ini maka akan menuju ke permukaan. Nah, juga karena adanya konduksi panas yang terus menerus tadi ya menyebabkan peningkatan suhu sehingga terjadilah erupsi ini. Kemudian di Indonesia seperti apa? Jadi kalau kita bicara masalah erupsi gunung api di Indonesia itu dalam 1 tahun itu bisa berbarengan 4-5 gunung api mengalami erupsi, atau minimal adalah pada fase siaga, gitu ya. Kalau kita bicara tentang tingkat aktivitas atau level aktivitas suatu gunung api, gitu ya. Jadi sekarang ini Gunung Sinabung, ya ini sejak tahun 2014 sampai 2021 nih ya, yang meletus mana aja itu ya, Sinabung, Marapi, Kerinci, Krakatau, Tangkuban Perahu, Merapi, Dieng, Merapi, Slamet, Raung, masih banyak lagi ya ini, dan sampai sekarang untuk Sinabung, kemudian Krakatau, dan juga untuk Merapi masih dalam fase tingkat aktivitas yang tinggi, dan yaitu tingkat ketiga sebelum tingkat awas. Kemudian apa bahayanya gunung api pada saat terjadi erupsi? Ya, kita bicara bahaya di sini untuk erupsi suatu gunung api bisa berupa bahaya primer, bahaya sekunder, ataupun bahaya tersier. Untuk bahaya primer itu adalah di mana pada saat gunung api tererupsikan, maka bahayanya langsung akibat lontaran material tersebut, yaitu berupa awan panas, jatuhan piroklastik, abu vulkanik, aliran lava, mungkin gas ya, ada gas juga ya. Kemudian untuk bahaya sekundernya ini yang sering kita temui barangkali lahar ya, ini sudah sangat familiar, dan istilah lahar ini sudah digunakan untuk istilah dunia ya, bahwa ini istilah dari Indonesia. Kemudian tsunami karena adanya untuk gunung api yang ada di tengah laut, maka itu bisa pada saat terjadi erupsi bisa menyebabkan tsunami, dan juga ada longsoran gunung api. Kemudian bahaya tersiernya adalah bahaya akibat kerusakan lingkungan. Ya. Jadi beberapa gunung api tentunya pada saat erupsi itu bisa menyebabkan adanya kerusakan lingkungan itu. Kemudian ya ini gunung api ini kita sebut erupsi gunung api ini kita sebut dengan multiple hazard ya, multi hazard atau multi bahaya. Karena apa? Begitu erupsi maka banyak sekali material-material yang berbahaya yang ada di area terdampak akibat erupsi tersebut ya. Tadi sudah kita sampaikan misalnya adanya longsoran, aliran piroklastik, kemudian adanya awan panas gitu ya, abu vulkanik, aliran lava. Nah ini dan yang sekunder tadi adalah lahar. Nah ini kenapa disebut dengan multi hazard ya, atau bahaya yang double gitu ya. Nah ini. Kemudian untuk aliran lava itu bagaimana itu ya? Aliran lava ini merupakan
batuan cair, ya lava ini merupakan batuan cair yang keluar dari gunung api, suhunya bisa sampai 1000 sampai 2000 derajat Celcius. Kemudian lava ini untuk yang sangat encer, tapi juga ada yang sifatnya sangat kental, ya tergantung dari komposisinya. Dari komposisi yang ada ini maka suhunya pun berbeda-beda itu ya. Nah ini untuk lava yang encer itu bisa mengalir sampai berkilo-kilometer jaraknya dari pusat erupsinya, ya. Bahkan kalau yang sangat encer sekali itu bisa sampai puluhan kilometer, ya seperti di Kilauea itu bisa sampai 30 kilometer. Nah, kemudian bagaimana aliran ini bisa bahayanya seperti apa? Tentunya karena memang suhunya sangat tinggi, maka tentu apa yang dilewatinya itu akan terbakar, gitu ya. Nah ini kemudian untuk lava yang agak kental, maka dia akan membentuk satu kubah lava. Sekarang yang terjadi, yang setiap hari kita sampaikan informasi, dan saya kira mbak-mbak dan mas-mas ini mengikuti ya berita-berita tentang Merapi yang sekarang tumbuh menjadi adanya tumbuhnya kubah lava ini ya untuk di Merapi. Kemudian juga ada suhu dan tekanan tinggi, alirannya sulit untuk dikendalikan, ya, jadi merusak apa saja yang dilewatinya. Kemudian apa itu piroklastik jatuhan, ya, jadi tefra atau fragmen batuan sampai dengan abu yang terlempar dari lubang gunung api dan jatuh kembali ke tanah. Nah ini yang disebut dengan piroklastik jatuhan. Ya. Bisa berupa dari sebuah erupsi yang sifatnya eksplosif, itu biasanya jatuhan ini atau tefra ini dari awan abu atau runtuhan kolom letusan. Ya. Jadi fragmen batuan ini bisa terlempar menjangkau 3 km atau lebih ya untuk abu, bahkan bisa sampai dengan puluhan atau bahkan sampai ratusan kilometer. Ya. Jadi seperti Tambora ataupun juga Krakatau, itu abunya bisa sampai menyebabkan negara di tetangga kita, di negara di Eropa sana tidak mempunyai musim panas, gitu ya. Ini akibat karena abu dan sulfur yang terlontarkan akibat erupsi Gunung Tambora. Kemudian bahayanya apa? Ya tentunya merusak tanaman. Untuk jangka waktu yang pendek ya, tentunya untuk jangka waktu yang panjang ini bisa menyuburkan tanaman ya, tetapi untuk yang jangka waktu yang pendek ini tentunya tanaman yang terlontar akan rusak ya, kemudian mengganggu kesehatan. Kenapa mengganggu kesehatan? Karena komposisi dari terutama untuk abu gitu ya, abu ini bisa masuk ke paru-paru ya, kemudian bisa iritasi, menyebabkan iritasi juga. Jadi ini untuk karena komposisinya ini berupa silika. Silika itu adalah komposisi utama dalam kaca, seperti kaca. Nah ini apapun yang terkena tentunya akan bisa merusak di kulit kita. Kemudian untuk pesawat ini juga bahayanya adalah merusak mesin pesawat. Kemudian untuk gas vulkanik. Gas vulkanik ini juga tidak selalu suatu erupsi gunung api mempunyai atau mengeluarkan gas vulkanik dalam jumlah yang besar. Tergantung gunungnya, tergantung karakter atau tipe erupsinya. Ya. Sebagai contoh, ini mungkin peristiwa Sinila. Sinila ini terjadi di tahun 79 yang menyebabkan 149 orang meninggal, karena pada waktu itu Sinila ini ada di Jawa Tengah ya, jadi di Gunung Dieng. Barangkali orang yang berasal dari Wonosobo tentunya sangat mengenal, dan saya kira teman-teman geologi juga sangat familiar ya dengan Gunung Dieng ini. Ya. Jadi begitu pada saat Sinila meletus, Sinila ini gunung di situ ada danau kawahnya. Nah, orang takut dengan laharnya, kemudian lari.
ternyata lari menyeberang ke arah barat, di situ malah terjadi letusan juga dari kawah timbang. Ya, yang dikeluarkan itu adalah gas CO2, sehingga hanya dalam sekian menit maka banyak korban yang terjadi. Nah, ini. Kemudian gas-gasnya, jadi gas-gas vulkanik ini kan ada H2O utamanya, kemudian ada CO2, ada SO2, 2S, fluoride, hidrogen fluoride, dan gas-gas yang lain ya. Nah, ini merupakan gas yang beracun ya. Untuk gas sulfur ini dapat menyebabkan hujan asam, sifatnya sangat korosif dan merusak jaringan ya, jaringan lunak, dan ini yang mungkin tadi untuk petani-petani ini juga bisa menyebabkan rusaknya tanaman ya. Kemudian gas fluor ini juga sifatnya sangat korosif. Nah, ini. Kemudian awan panas ya. Awan panas atau yang disebut dengan pyroclastic density current atau disebut New Ardenti, disebut pedus gembel kalau untuk kita, untuk orang Jogja dan sekitarnya gitu ya. Nah, ini kecepatannya tergantung dari morfologi dari puncaknya ya. Bisa mempunyai kecepatan dari 100 sampai 700 km per jam. Suhunya bisa 100 sampai 1000 derajat Celcius tergantung dari komposisi magmanya ya. Kemudian tadi ya tergantung dari densitas, laju intrusi, kemiringan lereng. Kemudian luncurannya itu bisa merayap ke tanah dengan konsentrasi material lebih dari 10%. Kemudian surge, ada pyroclastic surge-nya, jadi bagiannya halus dari awan panas yang ada ini ya. Ini juga mempunyai kecepatan pada saat meluncur, kecepatannya juga tinggi ya. Kemudian proses terjadinya bagaimana awan panas bisa terjadi karena bisa adanya runtuhan dari kolom erupsi. Kolom erupsi itu erupsi yang ke atas gitu ya. Kemudian ada degassing fan ataupun runtuhan kubah lava. Ya, kemudian ada juga direct blast. Ya, ini awan panas yang terjadi. Kemudian lahar tadi yang merupakan bahaya sekunder. Ya. Ini merupakan aliran material vulkanik berupa abu sampai dengan boulder. Nah, ini meluncur secara gravitasional bercampur dengan air. Kemudian terbentuknya lahar itu kalau ada endapan material awan panas dengan kandungan abu lebih besar dari 2%. Jadi ini abu ini juga sangat menentukan nih apakah akan terjadi lahar atau tidak. Kalau tidak ada abu maka biasanya tidak sampai ke bawah menjadi lahar. Biasanya hanya air yang ada di atas material ini tidak terangkut oleh adanya air karena jadi lahar abunya inilah sebagai pelicinnya ya, untuk pergerakan material awan panas itu. Kemudian tentunya kalau ada curah hujan ataupun ada air yang ada di suatu gunung api yang mempunyai danau kawah gitu ya. Kemudian juga tergantung kepada kelerengan. Jadi kecepatan suramnya kecepatan alirannya tergantung dari kelerengan juga. Ini kecepatannya rata-rata 20 km per jam pada elevasi 1000 dan bisa mencapai 70 km per jam juga. Jadi cukup cepat juga kecepatan larinya atau meluncurnya lahar ini. Nah, ini untuk di Merapi yang tahun 2010 sampai 286 km di area yang terdampak waktu itu. Kemudian ketebalannya ya tergantung dari kemiringan dan morfologi dari morfologi dari gunung apinya itu sendiri. Nah, ini bagaimana mitigasi bencananya. Jadi kalau kita bicara mitigasi tadi adalah upaya untuk mengurangi risiko atau mengurangi bahayanya gitu ya. Nah, ini landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan juga Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang gitu ya. Jadi kalau dulu itu paradigmanya itu adalah penanganan bencana, maka sekarang itu difokuskan kepada pengurangannya. Jadi kalau penanganan itu adalah setelah terjadi bencana baru kita tangan seperti apa. Kemudian untuk kalau pengurangan itu kita lebih fokus lebih banyak
kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebelum terjadi bencana, gitu ya. Ini. Jadi untuk paradigma lama dan paradigma baru ini sudah sekarang ini bagaimana perubahan paradigma dalam penanggulangan bencana ini sudah berubah, gitu ya. Kalau dulu bencana ini merupakan musibah, sekarang ini merupakan orang lebih cenderung bilang sebagai konsekuensi dari dinamika alam. Ya. Jadi kalau musibah itu cenderung pasrah kan gitu ya, udah musibah diterima saja kan gitu. Tapi kalau dinamika alam maka kita akan berusaha bagaimana menanganinya. Nah, kemudian kalau dulu sifatnya responsif, kedaruratan dengan konsep menangani dampaknya. Walaupun tentunya sekarang ini masih harus kita lakukan ya, kedaruratan, penanganan dampaknya itu masih harus, tetapi kita lebih berat atau lebih cenderung untuk sifatnya itu preventif, mitigasi, pengurangan tadi. Kemudian si konsep pengelolaan resikonya itu seperti apa. Nah, kemudian untuk dulu terpisah dengan program pembangunan, sekarang harus dilakukan integratif berdasar dengan program pembangunan. Jadi konsep penataan ruang wilayah itu sudah berbasis dengan mitigasi bencana. Kemudian masyarakat itu dulu sebagai objek, sekarang masyarakat itu sebagai subjek, sebagai pelaku penanggulangan bencana. Jadi masyarakat sendiri juga harus aktif. Nah ini beda paradigma lama dan paradigma baru, dan pemerintah dulu bertanggung jawab penuh hanya pemerintah saja. Sekarang semua instansi, bahkan mungkin yang sering disebut dengan pentahelik gitu ya, itu benar-benar bagaimana antara pemerintah, swasta, kemudian para NGO gitu ya, itu bekerja bersama-sama dan sifatnya dulu sentralistik, sekarang desentralistik. Nah, inilah paradigma-paradigma yang sekarang menjadi dasar dalam penanggulangan bencana ini. Nah, jadi kalau kita bilang atau untuk bencana gunung api di Indonesia itu mulai dari monitoring dan research, penyelidikan, penelitian, kemudian bagaimana kita melakukan mapping, bagaimana kita memberikan informasi kepada masyarakat, sosialisasi, koordinasi dengan pemerintah daerah setempat, dan sehingga bisa melakukan respon cepat akan terjadinya bencana. Nah, ini rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Jadi misalnya nih kita mempunyai monitoring, teknologinya canggih, tetapi kita tidak pernah melakukan mapping, tidak pernah melakukan hazard assessment dan sebagainya, itu ya nggak percuma gitu ya. Kemudian apalagi masyarakatnya tidak terlibat, apalagi masyarakatnya tidak teredukasi, tidak ada sosialisasi, maka percuma, tidak ada gunanya kita melakukan mitigasi bencana itu tadi. Gitu ya. Jadi ini semua ini adalah satu kesatuan yang saling terkait satu dengan yang lain. Nah, bagaimana implementasi mitigasi bencana letusan gunung api ya, mulai dari pemantauan mulai dari kegempaan, deformasi, kimia, visual, gitu ya, banyak sekali yang kita bisa lakukan ya. Nah ini secara umum ya prinsip dari pemantauan gunung api itu seperti apa. Jadi pada saat magma bergerak dari bawah, gitu ya, magma bergerak dari bawah menuju ke atas, maka dia memberikan sinyal-sinyal. Nah, sinyal-sinyal inilah yang ditangkap oleh seismometer, frekuensinya ditangkap, maka mengakibatkan adanya getaran ini ditangkap oleh seismograf yang direkam oleh satu seismogram. Nah ini mulai dari bawah ke permukaan. Kemudian demikian juga untuk deformasi ya, pada saat magma menuju ke permukaan, maka dia akan menyebabkan tekanan, memberikan tekanan ke tubuh gunung api. Nah, disinilah maka kita bisa menghitung atau menentukan bagaimana perubahan-perubahan yang ada di sekitarnya ini dengan metode GPS atau tilt meter, itu ungkitan. Kemudian juga ada sekarang dengan EDM. Nah, kemudian untuk
bagaimana pada saat gunung api atau magma menuju ke permukaan, maka yang keluar pertama ini adalah gasnya. Gas ini sifatnya volatil, gas yang sifatnya apa namanya lebih mudah terriliskan. Nah, ini bagaimana kita memantau, ini kita pantau dari segi geokimianya. Jadi ini geofisika, geokimia, maupun nanti untuk geologi, ya, morfologi dan sebagainya. Ini tentunya semua bidang ilmu kita gunakan dalam pemantauan gunung api. Ini salah satu contoh untuk visual, kita mengamati tinggi asap, warna asap, pusatnya ada di mana. Nah, ini kemudian juga kalau ada perubahan-perubahan apa saja yang terjadi, maka ini secara visual. Kalau dulu secara visual benar-benar para pengamat gunung api ini melihat langsung dengan alat keker atau apa gitu ya. Nah, sekarang sudah lebih canggih lagi, kita menggunakan namanya CCTV, ya, kemudian dengan kamera-kamera dengan video dan sebagainya. Nah, ini untuk pengamatan visual. Kemudian kegempaan ini pun sekarang kalau dulu masih sifatnya atau teknologinya digital analog, maka sekarang sudah semuanya digital, gitu ya. Nah, ini yang deformasi tadi bisa menggunakan NDM itu untuk mengetahui perubahan tubuh gunung api, yaitu electronic distance measurement, kemudian reflektor. Ada reflektor ini bagian dari pengukuran EDM. Jadi reflektor kita taruh di di ujung-ujung tubuh gunung api. Ya. Kemudian ada metode GPS. Ya. Kemudian ada leveling, ada tilt meter. Ya, ini salah satu contoh bagaimana proses pengukuran EDM ini untuk kita lakukan di Merapi dan juga gunung-gunung api yang lain. Tapi mungkin gunung-gunung api lain tidak sebanyak pengukurannya, seintens di Merapi ini. Jadi reflektor ini ada di ujung-ujung sini, kemudian kita mengukur dari titik tertentu, ini bisa di pos pemantauan ataupun di luar-luar area di pos, gitu ya. Bisa kita membuat titik-titik tetap sehingga kita mengukurnya pada tempat yang tetap, yang stabil, sehingga pada saat gunung ini menggembung, ya, maka ada jarak pemendekan jarak antara reflektor dengan titik referensi ini tadi, titik ukur ini tadi. Nah, ini contohnya ini untuk erupsi di tahun 2010 gitu ya. Ini berbeda juga dengan erupsi 2006 ya, bahwa terus kita ukur, kemudian peak-nya terjadi pemendekan, dan juga ini dilakukan sampai dengan yang saat ini juga ya, untuk Gunung Merapi. Nah, ini terjadi pemendekan pada saat akan terjadi erupsi gitu ya. Nah, ini benar-benar kita bisa melihat pada saat terjadi perubahan yang eksponensial seperti ini, maka ini pada kondisi kritis gitu. Kemudian untuk geokimia, ya, geokimia ini untuk mengetahui perubahan kandungan kimia baik gas, fluida atau cairannya, gitu ya. Jadi untuk kita melakukan monitoring bisa berdasarkan langsung pengambilan gas vulkanik ini untuk gunung-gunung api yang tidak berdanau kawah. Kemudian untuk gunung-gunung api yang berdanau kawah tentunya di sana ada air, maka kita lakukan air. Air ini bisa di danau kawah ataupun di mata air panas yang ada di sekeliling gunung api. Ya, kita mengukur suhu, pH, solvatar atau fumarola, dan ini mengukur gas dari jarak jauh. Kalau ini kita mengambil gas, gasnya kita analisis di laboratorium. Kalau ini kita hanya menggunakan satu sensor gas yang kita ukur dari jarak tertentu. Nah, ini ada plus minusnya. Yang terukur hanya gas-gas tertentu, tetapi kalau sampling tentunya semua gas vulkanik kita bisa mengetahui konsentrasinya. Nah, ini salah satu contoh untuk Gunung Merapi. Jadi pada saat
Merapi ini dipantau gas SO2-nya itu mulai dari tahun 80-an ya, data tapi begitu 80-an 9 atau 88 gitu ya. Data mulai benar-benar terlihat stabil ini pada tahun 91 sampai sekarang. Nah, ini kita lihat sebenarnya kalau kita melihat trennya ternyata menjelang erupsi 2010 eksplosif itu ada tren yang sifatnya meningkat dari dari gas CO2 SO2 ini ya. Jadi ini gasnya SO2-nya trennya masih, walaupun ini adalah peak-peaknya ini pada saat terjadi erupsi ya. Jadi 92, 94, 97, 98 ini terjadi peak-peak di mana SO2 melebihi dari normalnya. Ini karena memang ada aktivitas, peningkatan aktivitas. Tapi secara tren ini antara 90 sampai 91 ini ada tidak ada kenaikan, tapi begitu 91 sampai 99. Begitu mulai tahun 19 ini sudah ada tren naik. Nah, inilah yang merupakan indikasi ternyata akan ada terjadinya erupsi besar tahun 2010. Kemudian untuk di Gunung Kelut demikian juga ya. Jadi pada ini normalnya Gunung Kelut gitu ya, tidak ada warnanya jernih, pada suatu saat terjadi perubahan warna danau, air danau putih gitu ya. Ternyata setelah kita hitung konsentrasi dari CO2-nya pada saat bulan September ini ya, jadi mulai terjadi perubahan warna ini, ternyata konsentrasi CO2-nya meningkat dengan tajam di tahun 2007 menjelang erupsi pembentukan kubah lava. Kemudian abu vulkanik. Abu vulkanik ini juga kita bisa gunakan untuk pemantauan. Kita bisa melihat evolusi vulkanisme itu dari abu vulkanik ini. Jadi memantau sebaran abu vulkanik ini untuk memberikan informasi secepat mungkin ya pada masyarakat sesuai dengan arah anginnya. Kemudian informasi parameter terkait dengan sebaran abu melalui fauna ini adalah untuk penerbangan, karena tadi sudah kita singgung di depan ya bahwa abu vulkanik ini sangat berbahaya untuk penerbangan, sehingga kalau ada erupsi memang kira-kira yang mengganggu penerbangan maka bandara biasanya ditutup. Nah, kemudian ini bisa untuk abu vulkaniknya itu untuk bisa tadi untuk melihat proses evolusi ataupun bagaimana sebenarnya proses magmatisme atau erupsi ini bisa terjadi. Nah, ini kita bisa melihat dari bentuk-bentuk abunya itu sendiri ya. Jadi kalau runcing-runcing banyak bubble-nya, berarti di situ konten gasnya tinggi, berarti erupsinya lebih dikontrol dengan gas yang ada gitu. Nah, ini bagaimana kita melakukan atau apa yang disebut dengan sistem peringatan dini erupsi gunung api itu ya. Jadi yang kita lakukan adalah kita menentukan tingkat aktivitasnya dari level 1, 2, 3 atau 4, yaitu mulai dari level 1 itu disebut normal, level 2 waspada, level 3 siaga, level 4 ada awas. Apa-apa yang harus kita lakukan untuk peringatan dininya itu ya. Itu ya untuk normal ya tentunya laporan terus kita lakukan. Tapi sifatnya longgar ya karena normal ya. Jadi bulanan biasanya kita buat laporannya. Kemudian monitoring ya tentu kita lakukan terus, mapping KRB, survei geofisika, deformasi dan seterusnya. Kemudian monitoring terus kita lakukan, laporan kita lakukan mingguan, ya, kemudian dan seterusnya pada saat begitu masuk ke awas maka laporan sudah kita buat dalam 6 jam sekali, gitu ya. Nah ini bagaimana masyarakat yang ada di KRB 1, 2 dan 3 dan apa-apa yang harus dilakukannya. Nah bagaimana alur informasi ini? Jadi mulai dari peningkatan aktivitas gitu ya gunung api,
dari POS data-data ada atau dari BPTKG ya, data itu semua sekarang masuk POS atau masuk kantor BPTKG, masuk ke Kasubdit, kemudian Kepala PVG, Kepala Badan Geologi, kemudian diinformasikan ke stakeholder yang ada, masuk ke untuk airport terdekat, ini bisa langsung dari kantor BPTKG untuk Merapi, ataupun dari pos pengamatan untuk gunung-gunung api yang lain. Ya. Nah ini dan ini bisa langsung ke masyarakat. Kemudian bagaimana desimasi informasi kita sampaikan. Jadi diseminasi informasi banyak sekali metode yang kita gunakan, mulai dari radio broadcast, kemudian publikasi, sosial media, tentunya ini anak-anak muda sekarang ya, tidak lepas dari masalah media sosial, ya. Facebook, Twitter, IG ya, Instagram tentunya sekarang ya. Nah ini bagaimana kita melalui telepon ya, bahkan kalau untuk di Merapi kita bisa melalui radio secara langsung kita sampaikan. Nah, bagaimana sistem peringatan dini tadi, peringatan dini untuk early warning system, ada sifatnya soft early warning system, ada hard early warning system. Ya, untuk soft tadi ada hazard map, ada baik itu KRB ataupun peta risiko, atau juga bisa kita peta perakiraan bahaya. Ya, kemudian kita menentukan tingkat aktivitas. Ini soft early warning system. Sedangkan untuk hard early warning system itu berupa sirine. Nah ini jadi pengertian early warning system atau peringatan dini ini mungkin di masyarakat itu yang diketahui hanya sirine. Ya, padahal namanya sirine ini malah hanya satu bagian, ini hanya kondisi darurat saja. Justru early warning system itu yang penting itu bagaimana pemahaman peta-peta yang ada, kemudian pemahaman tingkat aktivitas apa yang harus dilakukan. Nah itu lebih penting. Kalau semua itu sudah dipahami, kalau soft early warning systemnya ini sudah dipahami, maka sebenarnya sirine ini katakanlah bisa itu tidak digunakan, itu ya. Nah, ini bagaimana kita peta kawasan rawan bencana untuk Gunung Merapi, ya, itu kita buat berdasarkan sejarah erupsi letusan. Jadi untuk KRB 3 ini adalah area yang terdampak langsung akibat letusan, akibat erupsi, ya. Kemudian ini KRB 2 itu kalau ada istilahnya dampak yang lebih luas lagi. Kemudian untuk KRB 1 adalah karena lahar. Ya. Nah, ini salah satu contoh bagaimana kita membuat peta resiko. Ya. Jadi belum tentu yang di KRB 3 ini adalah beresiko tinggi. Ternyata memang ada area-area yang resikonya tinggi, ada area yang resikonya walaupun di KRB 3 itu yang resikonya medium, itu ya. Bahkan ada yang mempunyai resiko yang low, gitu ya. Nah, ini karena apa? Karena pada saat kita membuat risk map ini banyak faktor. Faktor demografi tadi, faktor topografinya. Jadi ketersediaan fasilitasnya. Nah, ini semua yang menyebabkan atau yang bisa menentukan dia high risk atau tidak, gitu ya. Nah, kemudian tadi ini salah satunya hard early warning system atau sirine tadi ya, ini salah satunya. Sirine ini merupakan komando peringatan dini yang efektif apabila ancaman bahaya meningkat secara cepat, ya. Tapi kalau tadi peningkatan karena gini, beda dengan tsunami ya. Tsunami ini mungkin pada waktu terjadinya kejadian dengan istilahnya gejala awalnya itu lebih cepat dengan gunung api. Kalau gunung api tadi kan mulai dari magma perjalanan dari dalam, kemudian menuju ke permukaan, baru semua itu memberikan tanda-tanda. Nah, tsunami beda. Kalau tsunami memang sirine ini adalah benar-benar merupakan
faktor apa namanya alat utama untuk mitigasi ya. Nah, kalau untuk apa istilahnya untuk sirine di dalam gunung api ini sedikit berbeda ya, kita gunakan hanya dalam kondisi darurat ya, di mana pengamat gunung api ini juga bisa menyampaikan sirine tersebut. Tapi sekarang kita ini sudah sistemnya sudah controlling, jadi semua sudah sistem ini sudah terkontrol dari BPTKG. Nanti juga kita bisa juga menyampaikan ke BBD ya. Jadi apa namanya BBD setempat bisa membunyikan sirine yang ada ini. Nah, bagaimana sistemnya sirine ini yang tadi sudah terkontrol dari pusat gitu ya. Ini adalah di sini ada tadi sistem sirinenya sendiri. Yang utama itu adalah sistem powernya, kemudian itu ada solar cell, ada regulator solar cell, kemudian bagaimana data itu ditransmisikan. Nah, ini sistem ini sekarang sudah sistemnya digital. Kemudian tadi bagaimana kita melakukan edukasi, sosialisasi dan mitigasi bencana. Ini ya banyak hal yang kita lakukan ya. Kita bisa melakukan secara langsung memberikan informasi kepada masyarakat dengan mengumpulkan mereka melalui juga ada juga program namanya wajib latih penanggulangan bencana. Nah, ini nanti kita bahas lebih detail lagi. Nah, inilah bisa juga kunjungan ke BPTKG. Nah, ini sosialisasi kepada masyarakat dan koordinasi dengan pemerintah daerah. Kita melakukan sosialisasi dan edukasi seperti ini tidak sendirian. Ya, ini dibantu dengan pemerintah daerah, dengan para relawan setempat, daerah setempat. Nah, ini kita bersama-sama. Kemudian bagaimana untuk khusus gunung api? Kalau tadi itu secara umum gunung api, gitu ya. Nah, ini Gunung Merapi yang sangat dekat dengan kita, ya. Ada di Yogyakarta, di Gunung Merapi ini ada di Kabupaten Sleman yang ada di IJ, ya. Kemudian ada juga di Provinsi Jawa Tengah, ya. Di Jawa Tengahnya ada di Magelang, Boyolali, dan Klaten. Nah, kalau kita bicara masalah Merapi, ya, sejarah erupsinya seperti apa, itu rata-rata erupsinya adalah 4 tahun sekali. Namun demikian, Merapi ini merupakan gunung api yang sangat aktif. Di sini sering juga yang hanya setahun, bahkan menerus seperti sekarang ini, terus terjadi erupsi dan juga ada juga yang jaraknya hanya 2 tahun gitu ya. Nah, ini namun secara umum 4 tahun ya. Nah, ini yang tahun 94 misalnya, 94, 96, 7, 8 itu juga terus menerus. Nah, kemudian 98, terus kemudian 2001 berarti 3 tahun. Setelah 2001 agak senggang sedikit di tahun 2006. 2006 berarti 5 tahun, 2001 ke 2005. Terus 2010 4 tahun. Setelah itu 2012 sampai dengan 2014 itu berentetan itu. Ada beberapa kali erupsi freatik. Setelah 2018 dan sampai sekarang masih terjadi erupsi. Nah, kemudian untuk explosivity index-nya itu rata-rata 2, namun Merapi juga beberapa punya VI 1 dan juga punya VI 4 seperti tahun 2010. 2010 erupsi sebelumnya yang besar dengan VI 4 itu adalah 1872. Nah, jadi ini contoh-contoh bagaimana 3 erupsi terakhir itu berbeda. Ya. 2006 berbeda dengan 2010, berbeda dengan 2018. Ya. 2010 tinggi kolom yang disebut dengan sublinian itu sampai dengan 17 km tinggi kolom yang terbentuk ini. Nah, ini umumnya Merapi ya, ada tumbuh kubah lava, kemudian ada awan panas. Nah, ini untuk 2018 ini adalah erupsinya sifatnya freatik dan kemudian di Agustus ternyata mulai tumbuh kubah lava yang sifatnya magmatis. Nah, inilah
ciri-ciri atau karakter dari Gunung Merapi yang secara umum tipe erupsinya juga paling lengkap ya. Jadi ada 5 tipe erupsi Gunung Merapi ini. Ya. Mungkin gunung api yang lain tidak selengkap Gunung Merapi. Sehingga tadi yang saya ceritakan di Indonesia ini gunungnya macam-macam, tipe erupsinya satu gunung aja macam-macam ya. Nah, ini yang kaya akan karakter gunung api di Indonesia ini, khususnya untuk Gunung Merapi. Bagaimana kita melakukan manajemen Gunung Merapi ya. Jadi untuk Gunung Merapi ini kita melakukan mulai dari pra bencana, menjelang bencana, dan pasca bencana. Nah, dari sini sebenarnya kalau kita bicara lagi manajemen bencana, pengurangan risiko, maka yang utama itu adalah bagaimana kita melakukan pengendalian kerentanan dan bagaimana kita meningkatkan kapasitas masyarakat. Nah, dan peringatan dini. Jadi dari untuk pengendalian kerentanan ini kenapa kita taruh di sini? Karena di sini ini pasca bencana dan prabahaya ini adalah sebenarnya yang penting ini adalah dalam pengendalian kerentanan ini, gitu ya. Nah, namun prabahaya ini juga ada kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat. Nah, dari pengendalian kerentanan dan peningkatan peningkatan kapasitas masyarakat, maka di sini ada tingkat resiko yang minimal ini yang kita harapkan ya, impact-nya kepada masyarakat. Kemudian untuk peringatan dini maka kita bisa memberikan respon yang tepat, cepat dan tepat, itu ya. Jadi misalnya nih kalau erupsinya besar ya tidak perlu kita meresponnya dengan persiapan yang erupsi besar ya. Kalau erupsinya kecil ya kita pada saat erupsi besar kita harus menyiapkan sebesar, tapi tidak bisa kita menyiapkan, dan sebaliknya pada erupsi yang gejalanya kecil maka tidak perlu kita menyiapkan persiapan yang respon yang besar. Nah, inilah disebut dengan respon yang tepat tadi. Jadi proporsional kita menghadapi bahaya gunung api ini, sehingga dari sini respon yang tepat, kemudian tingkat risiko minimal, maka masyarakat akan selamat dari bencana. Ya. Nah, ini proses bisnisnya, bagaimana kita mengeluarkan peringatan dini, gitu ya. Kita ada banyak sekali stasiun pemantauan, kemudian ada pos pengamatan, kita melakukan survei pengambilan data, kemudian ada data satelit, kemudian data monitoring, gitu ya. Nah, dari sini maka keluar data dan informasi aktivitas. Kemudian dari literatur juga kita terus harus membaca berdasarkan sejarahnya, referensinya, terus dengan para expert gunung api kita melakukan diskusi yang secara menerus. Kemudian dari sini maka integrasi dari data informasi, kemudian literatur, data historis, kemudian tadi dari pemantauan itu ya, ada tingkat aktivitas, rekomendasi dan seterusnya. Maka kita melakukan analisis data dan interpretasi. Dari analisis data dan interpretasi maka kita bisa membuat satu pemodelan untuk asesmen bahayanya. Ini bagaimana proses bisnis dari peringatan dini tadi. Ini tadi peta kawasan rawan bencana, gitu ya. Kerentanan terhadap fisik, struktural, kerentanan sosial, ekonomi dan lingkungan. Jadi KRB ini kemarin kita perbaiki karena arah letusan yang ke tenggara itu sampai dengan 15 km. Nah, ini bagaimana peningkatan kapasitas masyarakat. Ya, salah satunya itu adalah melalui wajib latih penanggulangan bencana. Jadi masyarakat ini kita latih bagaimana menanggulangi bencana, ya, menghadapi bencana, ya. Kenapa kita menggunakan kata wajib? Karena ini hukumnya wajib terutama untuk masyarakat yang ada di KRB 3, harus diikuti oleh masyarakat terutama yang ada di KRB 3. Nah, disinilah
bagaimana informasi, kemudian bagaimana kita menyampaikan materi dari merupakan pemahaman terhadap, kita pertama harus memahamkan dulu dari mana sumber ancamannya, kemudian pertanyaan bagaimana peringatan dininya seperti apa. Nah, dari sini maka dengan pengetahuan tadi, maka masyarakat akan menjadi sadar. Kalau sudah sadar, masyarakat sadar, maka ini merupakan suatu behavior atau kebudayaan atau perilaku yang sudah benar-benar melekat oleh masyarakat. Dia tahu mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Nah, sehingga di sini maka masyarakat akan selamat dari bencana. Nah, ini untuk Merapi ya. Jadi Merapi ini merupakan satu gunung api yang paling lengkap data monitoringnya. Bagaimana kita memonitor metode yang kita gunakan itu sangat lengkap. Tadi mulai dari seismik kita ada 42 stasiun seismik ya. Jadi sistemnya ada, kita menanam sensor-sensor, stasiun-stasiun sensor di lapangan. Ada juga kita dari sensor dari data-data di lapangan ada yang kita ambil datanya secara langsung, tapi ada juga yang dengan penginderaan jauh. Nah, ini tadi yang saya sampaikan sangat lengkap, ada GPS, tiltmeter, geokimia, kamera, kemudian untuk pengambilan data langsung, untuk reflektor, kita mengukur di titik-titik ukur tadi, kemudian ada gravitasi dan survei-survei yang lain ya itu ya. Kemudian penginderaan jauh gitu. Ini semua menghasilkan data di Gunung Merapi yang kita gunakan sebagai dasar untuk memberikan peringatan dini. Nah, ini salah satu contoh saja. Stasiun-stasiun kita ini stasiun yang ada di puncak. Nah, ini sudah rusak. Kita belum berani karena terlalu bahaya untuk membetulkan. Sejak tahun 2019 itu memang ini stasiun yang di puncak ini sudah rusak karena tadi risikonya. Tapi karena stasiun kita banyak sehingga tidak apa-apa karena kita masih punya data dari stasiun yang lainnya. Ini stasiun yang sangat sederhana. Kemudian ini stasiun yang sangat lengkap, semua sensor ada, mulai tadi dari seismik, GPS, tiltmeter itu ada ya, ini yang ada di Pasar Bebar. Kemudian kita yang di sisi utara dan paling selatan itu juga ada. Untuk di sisi utara di Gunung Merbabu ini kita juga pasang stasiun lengkap sensornya. Kemudian untuk yang di sisi selatan untuk sebagai controlling apakah ini aktivitas vulkanik ataupun tektonik itu bisa ketahui. Di daerah Bantul kita punya satu stasiun jaraknya 30 kilo. Nah, bagaimana Gunung Merapi saat ini? Jadi Gunung Merapi tadi sudah kita sampaikan itu datanya sangat lengkap mulai dari seismisitas, deformasi ya, seismisitasnya. Jadi dalam minggu ini sampai dengan 7 April, jadi data saya ambil dari kemarin gitu ya, rata-rata awan panas itu terjadi 9 sampai 10 Maret kemarin. Energi yang meningkat ini ya, energinya. Jadi dari data seismik kita juga menghitung energinya. Setelah itu turun namun masih fluktuatif sifatnya ya, jadi masih naik turun. Nah, ini kondisi Merapi saat ini. Kemudian guguran untuk minggu ini 112, tapi ini juga sifatnya ini guguran ya. Demikian juga dengan kegempaan yang lain ya. Kalau dilihat ini adalah vulkanik ini adalah vulkanik dalam, vulkanik dangkal, MP, multiphase ya, fluida itu ada adanya gerakan LF itu adalah menunjukkan adanya satu gerakan fluida, kemudian rockfall atau guguran lava. Nah, ini karena fase karena memang ada gerakan magma yang menuju ke permukaan dan bisa meluncur, bisa juga dia hanya bisa berupa awan panas itu ya. Nah, kemudian dari data dari EDM sampai dengan saat ini masih terjadi. Jadi artinya apa? Bahwa memang masih ada suplai di permukaan. Nah,
dari data-data pemantauan tadi, baik itu data trip meter, ya, kemudian ada data GPS, ada data DTM, data IDM, ada data seismisitas. Maka kita bisa melihat bagaimana proses migrasi magma dari dalam menuju ke permukaan. Nah, jadi mulai dari dalam sana, dari dari yang magma masih ada di dalam, ya. Kemudian sampai saat ini mulai magma terdeteksi kembali pada 20 September dan sampai berlanjut sampai dengan saat ini. Dan di sini kita juga berdasarkan gravity menghitung volumenya seberapa. Ini masih ada potensi di Desember 2021 ada 2,5 juta meter kubik. Jadi ini ada di bawah sini. Ini volume magma yang jumlahnya di kedalaman 1.800 meter sebesar 2,5 juta meter kubik. Nah, mungkin ini Merapi yang kemarin awan panas terjauh terjadi tanggal 9-10 dan jumlahnya terjadi kejadian awan panas pada saat itu sebanyak 17 kali. Kemudian jarak luncurnya adalah sejauh 5 km. Nah, ini waktu itu malam terjadi, paginya kita ngukur drone melihat kondisi di lapangan seperti apa, gitu ya. Jadi seperti yang sudah kita sampaikan, potensi Merapi saat ini ke arah barat daya dan tenggara karena kubahnya ada di tengah dan ada di Pareng barat daya. Nah, ini data termal kita. Jadi waktu itu tengah malam kondisi kabut itu ya, kita tidak bisa melihat seperti apa. Ternyata dari kamera kita, thermal cam-nya kita itu kita bisa melihat sehingga waktu itu kita menentukan jarak 5 km ya. Jadi 25 Juni 25 Juni itu kejadian awan panas ke arah tenggara sebelum tanggal 9-10 Maret itu. Ya. Jadi ini sampai sini jaraknya waktu itu 3 kilo. Kemudian yang ini kita lihat ya, di sini masih bergerak terus sehingga kita menentukan ini jaraknya adalah 5 kilo. Ya. Ini data verifikasi. Kemudian bagaimana rekomendasi kita saat ini? Jadi rekomendasinya status masih sama, yaitu siaga. Kemudian potensinya adalah ke barat daya itu sejauh 7 km, ke tenggara untuk Kali Gendol 5 ke Kaliworo 3 km ya. Jadi masyarakat ini tidak melakukan kegiatan apapun di area-area yang sudah kita tentukan. Nah, ini rekomendasi kita. Jadi ini terakhir kita juga mengambil data drone, ini rutin kita lakukan ya, kecuali pada saat ada asap atau ada cuaca yang tidak mendukung sehingga kita tidak bisa mengambil data tersebut ya. Kubah lava yang ada di tengah sekarang adalah 2,58 juta meter kubik. Kemudian untuk yang sisi barat daya, ini ya kubah yang barat daya sebesar 1,07 juta meter kubik. Nah, sebenarnya kalau kita bicara masalah mitigasi, tentunya kita juga tidak bisa lepas bagaimana kita membuat skenario bahaya dan melihat potensi bahayanya. Jadi skenario bahaya ini kita buat berdasarkan data-data historis, data pemantauan, kondisi morfologi, dan modelingnya. Jadi ini data-data semua yang kita gunakan untuk menentukan skenario bahaya. Jadi waktu itu mulai dari 2017 kita sudah menggunakan skenario bahaya. Buat suatu skenario bahaya seperti apa, ya? Karena data-data yang tadi. Kemudian kita perbaharui 11 Juli, 21 Agustus, 2019, dan skenario ini masih berlaku hingga saat ini. Ya. Skenario bahayanya waktu itu kita buat berdasarkan, kita belum tahu kubah lava ini berapa, tapi kita bisa memperkirakan volume kawah yang ada sekarang, kita hitung 10 juta meter kubik. Nah, di sini kita mencoba untuk membuat modeling ya, jenis bahayanya bagaimana, kemudian penanggulan mitigasinya seperti apa, gitu ya. Nah, dari sinilah
ini kita keluarkan tadi skenario bahayanya, dan ini digunakan sebagai dasar membuat rencana kontingensi oleh pemerintah daerah, ya, dari skenario bahaya ini. Kemudian dengan berjalannya waktu dari skenario yang ada itu, maka kita selalu mengupdate dengan menggunakan menghitung potensi bahayanya. Nah, potensi bahaya yang terakhir saat ini ya tadi kita sampaikan 2,6 juta atau 2,58 ya yang tadi depan 1,7 juta. Maka dengan menggunakan modeling, maka tadi kita sampaikan dengan menggunakan data-data terakhir, data dam, morfologi dan sebagainya, maka ini jarak ke arah barat daya 7 kilo potensi bahayanya ke arah Kali Kerasak, Bedok, dan Bebeng itu ya. Kemudian ke arah Kali Boyong 5 km, ke arah Bukaan Kawah, ini kawah tengah. Jadi Merapi ini adalah sekarang ini baru sesekalinya Merapi mempunyai 2 kubah lava, ya, kubah tengah dan kubah barat daya. Dari sini untuk ke kubah tengah maka potensi bahaya adalah ke Kali Gendol sejauh 5 km dan ke arah Kali Woloh sejauh 3 km. Nah ini, kemudian apa yang harus dilakukan di tingkat siaga Gunung Merapi saat ini? Ya. Jadi dari tingkat aktivitas dari normal waspada siaga, ya, siaga hasil pengamatan visual dan instrumental teramati meningkatkan kegiatan yang semakin nyata atau terjadi erupsi. Jadi Merapi saat ini memasuki fase erupsi sudah sejak tanggal 4 Januari tahun 2021. Jadi sudah 1 tahun lebih gitu ya. Sehingga di sini untuk masyarakat karena statusnya siaga, masyarakat apa yang harus dilakukan ya. Jadi ini yang tadi ya, kesiapsiagaan masyarakatnya harus seperti apa ya. Ini jangan lakukan kegiatan di tempat berbahaya yang sudah kita tentukan tadi. Kemudian didahulukan kalau harus ada evakuasi, maka di KRB 3 yang harus pertama didahulukan evakuasinya. Kemudian harus mengamankan surat-surat berharga, surat-surat penting. Kemudian mengamankan harta benda bergerak gitu ya, seperti peternak gitu ya. Kemudian harta-harta berharga yang lainnya. Kemudian ikuti terus informasi resmi terkini perkembangan aktivitas Gunung Merapi. Kemudian siapkan tas siaga bencana, isinya pakaian, senter, obat-obatan sederhana, radio, HT dan sebagainya. Kemudian apabila kondisi darurat segera melakukan pengungsian, gitu ya. Nih. Nah, kesiapsiagaannya bagaimana pada saat siaga dan awas? Tentunya ya, kita terus melakukan penguatan jaringan pemantauan. Karena jumlah stasiunnya yang banyak sekali ini tentunya tidak boleh berhenti, itu harus kita jaga terus. Kemudian bagaimana kita juga terus melakukan penyelidikan. Jadi kita terus melakukan pengukuran seperti graviti, kemudian geolistrik, geomagnet, graviti tadi ya. Kemudian sosialisasi kepada masyarakat dan asesmen bahaya terus kita lakukan ya. Ini sosialisasi, asesmen bahaya terus kita lakukan. Nah, bagaimana diseminasi informasi disampaikan untuk di Merapi ini tadi secara umum seperti tadi kita sampaikan di atas, dan di Merapi itu semua sudah kita lakukan, bahkan di Merapi ini mempunyai banyak tambahan-tambahan yang wajib tadi ya. Jadi seperti siaran aktivitas Merapi, kemudian tadi radio VHF, kemudian di website yang sudah kita bisa dilihat secara online, data secara langsung. Kemudian kita ada namanya broadcast SMS dan WA ke kepala dusun. Jadi sampai kepala dusun yang ada di KRB 3 sana itu kita menyampaikan informasi yang menerus ya. Sosialisasi dan tadi wajib latih kita lakukan. Nah, untuk itu kita hidup di daerah rawan bencana,
tidak bisa kita hindari, tapi harus kita hadapi dengan kekuatan sendiri. Kemudian bagaimana upaya pengurangan risikonya, itu kita bersama-sama bertanggung jawab bersama-sama dengan pemerintah, ASN, dan masyarakat. Bencana ini adalah ancaman dan sekaligus ini merupakan tantangan dan kesempatan. Perkembangan erupsi yang membahayakan ini telah diantisipasi melalui berbagai rencana kontingensi. Ini berdasarkan skenario yang disusun oleh BPTKG atau BPTKG ini sebenarnya merupakan unit yang ada di bawah Badan Geologi. Kemudian saat ini Merapi siaga, potensi bahaya ada di barat daya 7 km ke kecuali yang di Boyong 5 km, kemudian ke arah tenggara atau ke Karigendol ini 5 kilo, dan untuk antisipasi jarak erupsi yang sifatnya eksplosif radius 3 km untuk tidak dilakukan aktivitas atau merupakan daerah yang mempunyai potensi bahaya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kalau ada kekurangannya mohon maaf. Monggo waktu kami kembalikan ke moderator. Terima kasih. Masih mute, Mas. Oh ya, baik Ibu. Terima kasih Ibu Hanik atas pemaparan materinya ya Bu. Banyak banget nih Bu yang kita dapat informasi-informasi baru ya Bu yang sangat informatif. Sekian, terima kasih Bu. Nah sekarang setelah selesai pemaparan maka dilanjutkan ke sesi tanya jawab. Jadi bagi para peserta yang tadi udah menyimak pemaparan materi dari Ibu Hanik dan memiliki pertanyaan, bisa langsung diajukan. Ada 2 cara, bisa langsung raise hand atau mengetik di kolom komentar hashtag bertanya, nanti akan ditunjuk oleh moderator dan dipersilakan untuk bertanya. Langsung saja yang memiliki pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Ya, langsung saja kepada Saudara Gali Yana Putra, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, sebenarnya terima kasih Mas Ilham. Saya ingin bertanya Bu, saya pernah membaca beberapa literatur bahwasannya mitigasi itu selain monitoring dan pemodelan mapping dan tadi skenario kebencanaan, itu ada structural approach atau pembangunan struktural untuk mengurangi bencana itu sendiri. Contohnya seperti dam dan lain-lain. Nah, pertanyaan saya, apakah di Merapi ini ada pembangunan infrastruktur untuk mengurangi bencana itu tadi, misalnya kayak dam dari aliran lava dan sebagainya. Nah, jika tidak ada, apakah ada alasannya Bu kenapa tidak dilaksanakan? Mungkin seperti itu pertanyaan saya. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Gali. Mungkin bisa langsung dijawab saja Bu. Oh, langsung ya? Oke, siap. Ya, makasih Mas Gali ya. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi untuk infrastruktur itu di Merapi ada. Jadi untuk infrastruktur ini lebih cenderung untuk kasus Merapi ya. Ini nanti beda dengan kasus Kelot ya. Untuk infrastruktur di Merapi ini adalah untuk menangani bahaya sekunder. Jadi pada saat kita menangani suatu bahaya itu tergantung dari kondisi gunung apinya ya. Untuk Merapi sekali lagi bahaya yang ada itu adalah bahaya sekundernya yang bisa dilakukan penanggulan bencana yang infrastruktur tadi. Ini banyak sekali kalau dam sudah dilakukan di Merapi ini ya. Beda dengan Gunung Kelot ya. Infrastrukturnya Gunung Kelot ini adalah dengan membuat terowongan-terowongan. Jadi Gunung Kelot ini gunung api yang berdanau gawah. Kalau pada saat terjadi erupsi, maka material erupsi yang magma bercampur dengan air danau kawah maka menyebabkan lahar panas ya, karena magma kan panas sekali ya. Dan ini bisa kalau volumenya besar berarti dampaknya yang terjadi di sekitar Gunung Kelot itu juga luas. Nah, ini justru ini dan sudah terbukti untuk Gunung Kelot ya. Dibuat satu airnya ini dibuat dibuang
sedikit demi sedikit sehingga volume airnya menjadi berkurang. Pada saat terjadi erupsi maka lahar panasnya ini tidak sampai merusak ke daerah masyarakat atau tidak merusak ke masyarakat atau tidak menyebabkan bahayanya masyarakat gitu ya. Ya, jadi salah satu contoh begini. Kenapa kita bicara sejarah monitoring ya. Untuk Gunung Kelud ini merupakan benar-benar tonggak sejarah pemantauan gunung api. Jadi di tahun 1919 Gunung Kelud meletus dengan sangat dahsyatnya. Volume danau kawahnya itu puluhan juta ya, sehingga waktu itu yang terdampak dan menyebabkan kematian sampai dengan 5.000 masyarakat. Bisa bayangin nggak 5.000 di tahun 1919 ya, luar biasa ya, sehingga disitulah pemerintah waktu itu masih zaman Belanda ya mencanangkan maka dan 5 kecamatan terdampak oleh akibat lahar panas ini. Sehingga itu pemerintah Hindia Belanda waktu itu masih penjajahan Belanda ya mencanangkan untuk melakukan pemantauan, dan terus dari tahun sedikit demi sedikit terowongan ini dibuat dibuang yang ketinggian yang paling atas dulu, kemudian setelah berkurang maka di bawahnya, sehingga sampai bertingkat-tingkat sehingga benar-benar volume airnya berkurang, dan ini terbukti tidak sekarang dampak Gunung Kelud akibat lahar itu hanya di aliran sungai-sungai yang ada di sekitar, tidak masuk ke masyarakat. Nah, ini untuk infrastruktur. Sebenarnya kalau untuk Merapi karena tidak punya danau kawah ya yang membahayakan. Kalau awan panas itu belum ada teknologi untuk infrastruktur yang mampu menahan awan panas ini tadi ya, sehingga untuk Merapi dibuat damnya tapi untuk laharnya gitu ya. Oke, gitu. Cukup jelas? Cukup, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama ya, enggak. Baik, terima kasih Gali atas pertanyaan dan Bu Hanik yang sudah menjawab. Mungkin pertanyaan selanjutnya ya Bu dari Pramudia. Pertanyaan itu, kendala apa saja yang dialami BPPTKG dalam melakukan atau memaksimalkan mitigasi kebencanaan Gunung Merapi, dan bagaimana cara menyelesaikan kendala tersebut? Begitu Bu pertanyaannya. Nah, Gunung Merapi ini kan gunung yang sangat aktif ya. Pertama, kendalanya ini merupakan satu tantangan juga ya, kendala yang aktifnya tinggi. Kedua, itu adalah tadi kepadatan penduduk yang sangat masuk dense population ya. Jadi yang sangat padat penduduknya, masyarakat yang hidup di KRB atau kawasan rawan bencana ini. Nah, itu kendala-kendala yang ada. Bagaimana kita cara mengatasinya ya? Ya, untuk tentunya kita terus menambahkan monitoringnya. Kemudian juga kita dalam monitoring itu sendiri itu kan saking banyaknya peralatan, tentunya ini juga ada kendala karena bagaimana kita dengan SDM yang terbatas, kendalanya peralatannya segitu banyak, sampai ratusan stasiun, 118 stasiun lokasi, itu kan luar biasa ya jumlahnya itu ya. Ini yang merupakan tantangan buat kita bagaimana menyelesaikannya, sehingga kita di sini membuat satu sistem otomatisasi ya. Jadi semua sistem sudah dibuat secara otomatis, data semua otomatis, kemudian juga tadi untuk kestabilan kontinuitas data itu juga untuk melihat apakah data mana yang masih berjalan dengan baik, apakah sistem bagian apanya yang rusak, itu kita semua membuat secara otomatisasi. Nah, ini
kemudian sehingga itu akan membuat atau memudahkan kita sebagai pengambil kebijakan. Kalau sistem udah otomatisasi, semua kita mudah ya melihat evaluasi gampang dan sebagainya. Kemudian untuk masyarakat tadi yang penduduknya sangat padat, ya. Kemudian keterbatasan barangkali pengetahuan ya. Nah, ya ini cara mengatasinya tadi kita membuat satu program yang benar-benar langsung terjun ke masyarakat, memberikan edukasi, menyiapkan semuanya kepada informasi secepat mungkin dan juga setepat mungkin itu tadi. Itu Mas, kendala dan apa yang kita lakukan. Baik, terima kasih Bu. Mungkin dari Saudara Pramudia apakah sudah menjawab dari tanggapan oleh Bu Hanik? Oke, sudah. Nah, mungkin selanjutnya ada pertanyaan lagi ya, Bu. Pertanyaannya mungkin sudah bisa dibilang hampir menjawab dari penjelasan Ibu tadi. Jadi pertanyaannya itu tentang dalam paradigma mitigasi yang baru tadi disebutkan bahwa masyarakat umum kini sudah menjadi subjek yang tadinya objek. Yang ingin saya tanyakan, hal apa yang dilakukan dari pemerintah agar dapat membuat masyarakat lebih mengerti dalam melaksanakan mitigasi? Mungkin ini yang terkait proker-proker itu tadi Bu, yang untuk masyarakat. Iya, ya tadi untuk masyarakat tentunya sudah banyak tadi ya kegiatan-kegiatan yang kita lakukan gitu ya, baik itu yang dengan teknologi maupun tidak dengan teknologi ya, yang langsung kepada masyarakat ya tadi memberikan edukasi dan sebagainya. Kemudian yang untuk dengan teknologi ya tadi mulai dari kardusnya sudah kita berikan info secara broadcast, informasi secara broadcast gitu ya, itu juga. Terus kemudian untuk yang generasi mudanya yang sudah tidak asing lagi dengan dunia internet ya tentunya media sosial itu juga kita gunakan untuk menyampaikan informasi, dan tentunya yang penting adalah informasi kita update setiap saat. Nah ini adalah cara-cara bagaimana masyarakat ini kita libatkan juga gitu. Itu. Oke, terima kasih Bu. Bagaimana Saudara Bima, apakah sudah menjawab? Mungkin sambil menunggu Saudara Bima. Oke, cukup. Terima kasih. Nah, mungkin masih ada waktu juga dari para peserta yang masih memiliki pertanyaan bisa langsung raise hand juga atau mengetikkan hashtag bertanya. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Bu dari Fadila Natania dari SMY UPN ya, bertanya bahwa saya sempat membaca beberapa berita bencana di Jogja khususnya. Dari sumber yang saya baca itu disebutkan bahwa cuaca ekstrim di Jogja ini dapat dihubungkan dengan Gunung Merapi. Apakah menurut Ibu pernyataan tersebut benar? Jika benar, bagaimana upaya mitigasi yang bisa kita lakukan untuk mencegah bencana tidak semakin buruk, dan bagaimana cara kita mengetahui akan ada cuaca ekstrim yang berkaitan dengan Gunung Merapi? Jadi bertanya lebih seputar kaitannya cuaca dengan keadaan Gunung Merapi seperti itu. Itu Bu pertanyaannya. Ya, terima kasih. Jadi cuaca ekstrim itu tidak ada kaitannya dengan Gunung Merapi ya. Saya sama ini sering-sering ditanyakan, misalnya suhu terlalu panas, apakah ini ada kaitannya dengan aktivitas Merapi? Tidak, ya. Memang ada peningkatan suhu di puncak sana, tetapi tidak sampai itu berpengaruh kepada aktivitas di yang secara langsung di Jogja ya dan sekitarnya gitu ya. Nah, justru kebalikannya, karena cuaca ekstrim itu bisa mempengaruhi aktivitasnya Merapi, dalam artian begini, beberapa faktor terjadinya awan panas ini memang dominasinya adalah faktor internal. Jadi adanya magma, volume magma yang ke permukaan ya.
tetapi dengan adanya cuaca ekstrim, kemudian curah hujan tinggi, kemudian sistem sudah terbuka, ya ada atau open system gitu ya. Jadi adanya uap air yang masuk ini yang bisa menyebabkan uap panas ini kan mungkin kalau dibayangkan seperti kalau ngerebus air ya, kemudian kadang-kadang tutup pancinya bisa sampai ke atas itu kan ya. Nah, itu kekuatan uap kira-kira seperti itu. Sehingga kadang-kadang ada beberapa event awan panas itu dipicu oleh faktor eksternal hujan yang curah hujannya sangat tinggi itu tadi. Nah, ini itu yang kaitannya antara cuaca ekstrim dengan aktivitas gunung Merapi gitu ya. Jadi kalau aktivitas hujan ekstrim, hujan panas dan sebagainya, panas yang terlalu kemudian setelah itu hujan deras. Nah, ini lebih faktor klimatologinya ya. Jadi bukan faktor vulkanologinya tapi masih ada di faktor klimatologi gitu. Oke, baik, terima kasih Ibu. Bagaimana dari Tania, apakah sudah menjawab? Jadi jawaban itu lebih ke arah kalau cuaca tuh lebih yang mempengaruhi Gunung Merapi ya Bu ya, bukan Gunung Merapinya yang mempengaruhi cuaca. Ya, tapi tidak selalu ya. Lebih banyak memang faktor internalnya. Jadi faktor mahmanya sendiri, aktivitas mahmanya sendiri, tapi kadang-kadang ya, dan tidak selalu faktor eksternal. Ya ini sangat tergantung dari curah hujannya sejauh mana itu. Oke, baik. Terima kasih Bu. Oke, dari Tania sudah menjawab cukup ya. Nah, dari sini ada yang present. Oke, untuk Saudara Khairul Anam, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Bayu atas kesempatan yang diberikan sebelumnya. Perkenalkan Bu, saya Khairul Anam dari SMI di UPN. Saya ingin bertanya Bu, terkait dengan letusan Merapi di tahun 2010, itu yang saya pahami arah dari letusannya itu cenderung mengarah ke selatan ya Bu, dan jenis letusannya juga eksplosif. Juga dari periodenya itu hanya sekitar 2-3 bulan begitu Bu. Sedangkan apabila dibandingkan dengan letusan di periode yang sekarang, itu arah dari letusannya itu mengarah ke barat dan letusannya cenderung efusif. Mungkin saya ingin bertanya terkait hal apa yang mendasari atau melatar belakangi dari perbedaan di tiap-tiap letusan Merapi. Itu Bu. Terima kasih. Wah, ini kuliah 1 semester sendiri nih. Karena faktornya banyak banget. Nggak bisa dijawab 1 jam ini. Tapi saya jawab poin-poinnya aja ya. Nanti bisa tanya ke Pak Jatmiko ini. Pertama, untuk erupsi 2010 ini kan faktor-faktornya mau menyebabkan erupsi eksplosif atau efusif. Pertama adalah magma kontennya sendiri ya. Untuk erupsi eksplosif itu lebih disebabkan karena konten dari gasnya itu lebih tinggi daripada erupsi yang sifatnya efusif. Pertama. Terus bisa juga ada controlling dari geologinya dari bawah gitu ya. Emang ini ada indikasi setelah adanya erupsi gempa bumi tahun 2006 ya. Namun ini masih perlu. Nah, ini jenengan ini semua nih ditantang ini untuk membuktikan seperti ini ya. 2010 itu setelah 2006 gempa besar di Jogja itu merubah istilahnya tatanan geologi yang ada di bawah ya. Nah, sehingga kemungkinan ini adalah yang bisa menyebabkan erupsi 2010 itu erupsinya lebih besar dari biasanya, itu kan ya, dari normalnya. Kemudian plumbing system ya, jadi karena tadi ada perubahan yang ada di bawah sehingga sistem yang ada di atasnya dari magma chambernya, kemudian dari dike-nya itu konduit-konduitnya itu bisa berubah ya. Plumbing system ini juga menyebabkan perubahan erupsi yang ada itu ya. Kemudian sistem dari proses jalannya
magma sendiri, gitu ya. Jadi magma itu pada saat menuju ke permukaan itu kan ada sistem, itu kan ada proses mineralisasi. Saya kira untuk teman-teman geologi sudah nggak asing lagi ya, proses mineralisasi, proses kristalisasi gitu ya. Jadi kristal-kristal tertentu sudah terbentuk, dan juga ada gas-gas yang sifatnya, gas ini tadi ya, kenapa saya bilang gas itu sebenarnya konten utamanya. Pada saat magma dari dalam yang sifatnya masih cair menuju ke permukaan ini ada gasnya, itu semua tidak langsung keluar, tetapi ada juga yang balik lagi ke bawah, ya. Kemudian dia terperangkap di dalam kristal magma itu sendiri, itu ya. Nah, terus itu terakumulasi sampai berpuluh-puluh tahun, sehingga konten gasnya menjadi lebih besar, kan gitu ya. Nah, begitu dipicu adanya ketidakseimbangan proses magmatisme itu tadi, maka itu menjadi sifatnya yang eksplosif. Dan sebaliknya yang sekarang, ya, sekarang sifatnya evosif. Jelas ini konten gasnya kecil, ya. Kemudian belum cukup magma, masih fresh magma yang dari dalam untuk menuju ke permukaan, terjadi proses kristalisasi. Ini hipotesis ya, tapi hipotesis berdasarkan teori-teori yang ada ya. Tapi ini masih ini sekali lagi tantangan buat adik-adik semua. Kalau mau meneliti silahkan. Nah, ini apakah benar seperti ini? Jadi sehingga kristal yang mengandung gas itu belum banyak, itu ya. Sehingga sifatnya masih, dan kemungkinan hipotesis yang itu adalah masih encernya magma karena tadi kristalisasi belum cukup sehingga lebih encer magma yang ada itu ya. Jadi magma yang lebih encer dibanding dengan yang sebelumnya. Kan kalau magma yang sifatnya asam ya, itu kan dia lebih menyebabkan erupsi yang sifatnya eksplosif dibanding dengan magma yang sifatnya basah, ya kan? Nah ini ingat barangkali ke geologi dasar kali ya, seperti ini. Derek Bowen itu mungkin bisa dilihat kembali nanti ya, atau dipelajari kembali bagaimana proses kristalisasi yang ada ini yang mempengaruhi itu tadi tipe erupsi, evosif ataupun eksplosif. Ya, itu garis besarnya. Ya, ini tentunya yang lebih detail nanti banyak sekali jurnal-jurnal yang sudah meneliti hal-hal tersebut. Jadi nanti kalau kita bicara bagaimana kita bukti dari kristalisasi tadi membuktikan bahwa proses erupsi eksplosif dan evosif itu bisa dari mineral klinopiroksidnya misalnya. Itu bisa dilihat tekanannya berapa ya. Dari konten klinopiroksid yang ada kita bisa menghitung tekanan dan suhu proses pembentukannya sehingga magma yang mana atau area yang mana yang mengontrol terjadinya proses erupsi tersebut. Itu. Oke, terima kasih Bu. Bagaimana dari Saudara Khairul, apakah sudah menjawab? Sudah cukup terjawab. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih Saudara Khairul. Mungkin di sini ada satu pertanyaan lagi ya Bu, sekaligus sebagai pertanyaan untuk penutup sesi tanya jawab kali ini ya Bu. Jadi pertanyaan itu dari Meinia dari UNES bertanya terkait bahaya sekunder dari aktivitas Gunung Merapi ketika hujan, salah satunya adalah lahar dingin. Sementara aktivitas masyarakat seringkali berada di sungai yang berhulu Merapi. Untuk itu perlu adanya mitigasi kesiagaan untuk ancaman lahar dingin, khususnya ancaman lahar dingin seperti apa ya Bu untuk kesiapgaan masyarakat beraktivitas di daerah hulu tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi saya luruskan ya, istilah lahar dingin mungkin lebih tepatnya adalah lahar hujan ya. Jadi memang ada lahar panas yang ini, tapi bukan berarti terus lahar dingin ya. Tapi kita istilahnya pakainya lahar hujan, gitu ya. Jadi lahar hujan, bagaimana proses mitigasi masyarakat yang sering ada di sana, gitu ya. Pertama, kita selalu menghitung, mengupdate material yang potensi material yang ada di jumlah atau volume material yang ada di hulu-hulu sungai tersebut, gitu ya.
Jadi misalnya berapa volumenya. Dari volume yang ada itu nanti kita gunakan modeling. Ya. Kalau terjadi lahar, maka akan sejauh mana lahar ini akan akan sampai, gitu ya. Apakah ini sudah meluber ke perumahan ataukah masih ada di alur-alur sungai? Ya, itu satu ya. Jadi kita menghitung volumenya, kemudian modelingnya. Kedua, kita ada namanya monitoring weather station. Jadi di atas itu di puncak itu kita memasang satu peralatan curah hujan, kelembapan, kecepatan angin dan sebagainya, suhu udara. Nah, kalau di puncak ada hujan, maka kami segera menginformasikan kepada masyarakat untuk segera keluar dari sungai atau kegiatan-kegiatan yang sudah yang ada di area bahaya itu tadi. Karena misalnya nih kita di bawah merasa nggak aman-aman saja karena nggak ada hujan, nggak ada lahar, misalnya seperti itu. Nah, ternyata di puncak yang sedang hujan, nah itu bisa juga jadi puncak hujan, tapi bawah tidak hujan bisa menyebabkan lahar, ya. Dan sebaliknya malah biasanya bawah hujan deras, tapi tadi syarat-syarat lahar tidak terjadi hujan tidak terpenuhi, ya tidak terjadi hujan, tidak terjadi lahar, gitu ya. Nah maka di puncak kalau nggak ada hujan ya tidak akan terjadi, gitu ya, tidak terjadi lahar itu tadi. Itu jadi itu hal-hal yang terus kemudian kita juga ada pemantauan CCTV dan juga pemantauan berdasarkan geofone. Ya. Jadi kalau begitu ada lahar dengan potensi tertentu itu maka segera kita informasikan kepada masyarakat untuk segera menghindar dari area-area yang bahaya. Itu yang kita lakukan, bagaimana kita memitigasi bencana akibat lahar. Oke, terima kasih Ibu. Bagaimana dari terima kasih Mbak Meinya atas pertanyaannya. Mungkin dengan ini sesi tanya jawab telah selesai dan terima kasih kepada para peserta yang telah menyaksikan dan aktif bertanya. Dan mungkin terima kasih juga kepada Bu Hanik yang sudah memberikan materi dan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kami, Bu. Mungkin masih banyak ya, Bu, ya, pertanyaan yang belum terjawab, tapi bisa di lain waktu juga ya, Bu, nanti ya, Bu. Siap, insya Allah ya, nanti ketemu di lain waktu, di lain acara, kita bisa belajar bersama-sama. Ya. Amin. Ya, mungkin dengan ini saya sebagai moderator pamit undur diri. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata atau salah ucap. Untuk waktu dan layar saya kembalikan ke MC. Pada Mas Kafid dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Ilham Bayu dan terima kasih disampaikan kepada Ibu Hanik Humaida yang telah memaparkan materi mulai dari awal hingga akhir. Semoga materi yang telah dipaparkan tadi dapat menjadi tambahan ilmu bagi kami mengenai mitigasi Gunung Merapi. Untuk selanjutnya, para peserta mungkin bisa mengisi link absensi yang telah dikirim di chat Zoom. Dan sebelum mengakhiri acara pada siang hari ini, izinkan kami untuk melakukan dokumentasi kegiatan kepada divisi yang bersangkutan, dipersilakan. Baik, bagi para peserta Zoom dimohon menyalakan kamera Zoom-nya dan menggunakan virtual background yang telah ditentukan. Sekali lagi, dimohon menyalakan kamera Zoom-nya dengan virtual background yang telah ditentukan. Ya, sambil menunggu menyalakan kamera, ya, saya ucapkan terima kasih pada adik-adik semuanya. Sekali lagi saya sampaikan masih perlu kita untuk belajar bersama-sama mengatasi bencana, karena negara kita ini adalah negara yang penuh dengan atau banyak sekali bencana yang terjadi di negara kita karena memang faktor geografi kita, faktor geologi negara kita. Ya, untuk itu mbak-mbak, mas-mas sebagai generasi penerus ini sangat kami harapkan
bisa mendedikasikan diri di bidang kebencanaan juga gitu ya. Mudah-mudahan apa yang sedikit saya sampaikan ada manfaatnya, dan kalau ada kekurangannya tentunya kesalahan dari saya. Terima kasih, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.